Saya ingin bergeser sedikit ke Mbak Latifah M. Al-Asori. Halo, selamat malam Mbak Latifah. Selamat malam, Mbak Agnia. Iya, Mbak Latifah, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sepertinya ceria sekali ya. Alhamdulillah, Mbak Alhamdulillah. Kak Agnia nih. Iya, Saya Mbak senang banget Latifah. nih, Mbak Agnia suaranya bagus, cerah. Kalau misalnya mau daftar center itu kayaknya dapet deh. Tanya nanti sama Pak Putra. Ya, baik Mbak Latifah, senang sekali harapannya malam hari ini kita bisa mendapatkan sharing dan pengalaman yang luar biasa dari Mbak Latifah juga. Kira-kira dengan pertanyaan yang sama terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peran dan juga tantangan generasi muda hari ini menjadi wajah baru partai politik. Bagaimana kira-kira pandangan Mbak Latifah? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya berterima kasih sekali sudah diundang sama Kakak Jusrianto, lalu ada host di sini Kakak Agnia yang membawa tentu acara ini yang Party Watch Institute ini saya mengapresiasi sekali ya karena step up gitu kan, hadir untuk menjadi kayak partnernya partai politik. Nah, menjawab pertanyaan tadi, saya adalah perkenalkan teman-teman di sini mungkin yang baru gabung, saya adalah Latifah Marina Al-Ansori, Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Ngomongin soal milenial, saya bisa pede ngomong saya masih milenial ya, jangan tanya umurnya, tapi saya masih milenial dan saya adalah ketua termuda di DPP Partai Nasdem. Nah, kalau kita ngomongin soal peluang dan tantangan, kita mungkin membicarakan soal konteks tahun 2020. Jadi saya gimana ya? Kita ngomongnya present day, namun saya juga ingin sharing seperti Pak Putra tadi. Pak Putra adalah senior saya ketika saya menjadi reporter di daerah konflik waktu di Metro TV. Beliau tentu banyak memberikan saya tips dan trik, ajaran hal-hal yang membuat saya mengetahui lebih banyak dan bekerja lebih baik. Nah, jadi ketika kita membicarakan soal milenial dan ngomongin soal bagaimana milenial itu menentukan atau tidak dari tutor yang saya baca, ada yang kurang. Nah, jadi kalau kita ngomongin generasi muda sekarang, nggak cukup ngomongin milenial. Milenial itu anak umur 39 sampai sekarang berarti anak-anak umur 24 tahun. 23 tahun ke bawah, anggap sampai 17 tahun, mereka juga udah bisa nyoblos, itu generasi Z. Nah, dan generasi milenial itu punya karakter yang agak berbeda sedikit daripada generasi Z, seperti itu. Sehingga tentu saya ingin membicarakan dua porsi ini, dan kita bisa mengatakan mereka grup muda lah dalam spektrum politik. Nah, membicarakan soal dua klaster ini, kita nggak bisa menyamakannya dengan pengalaman politik di tahun 2014. Jadi saya bergabung ke Partai Nasdem waktu itu umur saya juga belum 20 tahun. Gitu kan. Saya masih unyu-unyu. Kalau misalnya teman-teman di sini mau bilang bahasanya masih idealis, gitu kan, masih naif. Iya, gitu kan. Wes pokoknya cupu culun punya yes, gitu kan. Nah, namun pengalaman mengajarkan saya banyak hal sehingga saya masih berada di Partai Nasdem hingga sekarang umur Nasdem sudah 9 tahun. Kawan-kawan sekalian yang ada di sini, tepat hari Rabu tanggal 11 November, Partai Nasdem akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9. Jadi saya woro-woro duluan nih ya. Kalau ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun, baik di Facebook, Instagram, Twitter, jangan sungkan-sungkan. Saya juga boleh di-tag ya di Instagram, Latifah Ansori. Jangan malu-malu. Nanti saya repost. Nah, dan ketika kita membicarakan soal ini, kita ngomongin soal bagaimana nanti di-tag ya di Instagram, nanti di-tweet ya, gitu kan. Hal ini nggak banyak tahun 2014. 2014 itu masih boro-boro milenial, baru ngomongin anak muda.
anak muda di politik sedikit banget waktu itu, kayak sedikit banget gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin kalau tahun 2014 berarti kita patokannya adalah pemilu legislatif. Ketika ngomongin pemilu legislatif, anak muda itu berarti apa? Adalah caleg-caleg termuda. Caleg-caleg termuda sedikit banget di 2014 dan di 2019 itu jumlahnya lebih banyak dan sudah dengan label milenial. Kenapa sudah dengan label milenial? Tentu karena dipengaruhi oleh strategi marketing di bisnis yang mengkategorikan struktur konsumen tertentu yang punya behavior sedemikian hingga gitu kan, maksudnya behavior seperti ini kita sebutnya milenial aja karena treatmentnya akan berbeda dengan misalnya generasi sebelumnya dan generasi setelahnya itu ada lagi generasi Z. Nah, jadi kalau kita masuk ke peluang dan tantangannya itu apa, menurut saya keywordnya adalah saling melengkapi. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Putra bahwa menjadi muda saja itu juga harus bersama dengan support yang lebih senior. Saya sudah mencatat nih beberapa peluang ini untuk anak muda. Jadi apa sih peluang buat anak muda masuk ke partai politik atau aktif di politik? Nah, tapi sebelum saya ngomongin peluang itu, saya tentu ingin juga memperjelas bahwa ada bedanya aktif di politik dengan aktif di partai politik. Jadi teman-teman di sini saya lihat ada 44 orang nih yang gabung excluding narasumber tentu saja. Nah, ketika ngomongin saya pengen aktif politik, kalian juga harus menentukan aktif di politiknya seperti apa. Apakah membuat kayak Party Watch Institute gitu kan? Atau masuk ke sebuah partai. Masuk ke Partai Nasdem. Kalau mau masuk ke Partai Nasdem bisa langsung ke digital.nasdem.id, tinggal masukin KTP, foto selfie juga boleh. Kalau pengen tahu informasi lebih banyak soal anak muda Nasdem bisa buka website muda.nasdem.id, nanti saya ketik di sini ya. Jangan sedih, saya provide segala informasi. Nah, tentukan jangan cuma saya mau aktif di politik, giliran diajakin masuk, ayo masuk ke partai politik. Tapi saya belum mau masuk ke partai politik. Lah gimana? Seperti itu. Mumpung masih muda, masih banyak tahapan tahun-tahun untuk merencanakan segala sesuatu hal. Sehingga misal kita contoh ambil patokan, wah saya sekarang umur 22 tahun. Kalau saya 22 tahun berarti saya kalau mau aktif di politik saya sudah bisa nyalek nih. Karena menurut undang-undang minimum umur nyalek adalah 21 tahun. Berarti plot kesana udah bisa dong. Tapi kalau kamu misalnya mau nyalon bupati belum bisa karena minimal 25 tahun. Mau nyalon gubernur belum bisa, harus 30 tahun. Berarti kan kalau mau aktif di politik harus tahu jalan-jalan seperti ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya saya mau aktif karena saya pengen jabatan tertentu nih, pengen meningkatkan portfolio saya, silahkan diatur saja. Ada juga orang-orang yang ingin masuk ke partai politik karena dia hobi. Kebetulan itu kayak saya ya. Jadi kayak, seneng aja sih gitu kan. Karena saya S1 Ilmu Politik di Universitas Kairo, di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik. Sehingga saya punya hobi saja di situ dan ternyata mengantarkan saya sampai sejauh ini. Nah, jadi itu tips saya tadi. Nah, kembali ke peluang. Teman-teman, ketika memasuki ke dalam jaringan politik, berarti kakak-kakak semua di sini membuka jaringannya, membuka dirinya kepada sebuah koneksi yang besar di taraf eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, ini yang tidak tersedia di sektor lain-lainnya, seperti sektor bisnis doang, gitu kan, atau sektor hukum saja, gitu kan, sektor keamanan saja. Kalau di politik, 3 sektor ini available untuk diakses dengan kakak-kakak senior di politik. Dan yang kedua, tentu bisa menambah pengalaman. Menurut saya, tidak ada pengalaman yang terbuang percuma. Sekecil kakak nungguin duduk manis gitu kan, ikutan minum air putih, yang lain ngopi, gitu, minum air putih, tapi mendengarkan apa kata senior itu menambah pengalaman. Karena itu bisa membawa kita tahu bagaimana kita bisa behave atau melakukan sesuatu di suatu hari di masa depan ketika kita yang jadi senior. Asik banget deh. Lalu yang terakhir tentu membangun karir politik yang seperti saya bilang tadi, itu juga menjadi peluang kalau itu yang memang mau dilakukan.
Karena kadang-kadang saya melihat teman-teman muda yang masuk ke politik, mereka ingin aktif di politik, tapi mereka nggak mau karirnya di politik, dan it's okay. It's okay. Kak, saya pengen masuk politik, tapi saya mau bantu negara ini dengan cara lain. Kak, saya maunya bisnis aja di pengusaha. It's okay, no problem. Semuanya kakak tentukan sendiri, tetapi tentukanlah dengan baik, gitu kan? Kalau galau bisa curhat sama saya, tapi daftar dulu jadi anggota Partai Nasdem. Oh, itu saya senang sekali. Nah, lalu kita masuk ke tantangan. Nah, kalau tantangan itu saya ya dari beberapa teman-teman muda yang masuk ke partai politik, memang gimana ya? Menjadi muda tidak semerta-merta membuat seseorang itu Superman atau Superwoman, memiliki superpower, nggak semerta-merta seperti itu. Nah, sehingga ketika menjadi orang muda dan apa ya, tidak mau berkolaborasi dengan yang lebih senior, itu akhirnya susah juga di anak mudanya. Nah, ini menjadi tantangan nih kalau misalnya anak muda kan, tapi gue lulusan terbaik nih, gue ketua ini nih, gitu kan? Masa kayak nggak gitu juga, gitu loh. Karena masa depan itu panjang, mau masa depan pendek, tapi menurut saya masa depan pendek atau panjang, wallahu alam ya. Tetapi menurut saya menjadi rendah hati adalah kunci terbaik eksis di politik, berapapun umurnya, dan menurut saya itu perlu sekali buat anak muda. Yang kedua, kalau menjadi muda, karena biasanya baru lulus dari kuliah, atau masih ngampus nih, punya kecenderungan lebih banyak informasi akademi. Nah, begitu kan? Tapi karena banyak informasi akademi dan kemajuan teknologi yang sangat cepat dengan jumlah konten yang sangat tinggi sekarang beredar daripada, jadi gini, konten yang beredar di media sosial, mau di YouTube, Facebook, you name it, itu jumlahnya semakin tinggi dibandingkan kemampuan kita untuk mengkonsumsi konten tersebut. Sehingga banyak orang yang jadi suka salah fokus, jadi nggak teliti, gitu kan. Kemarin si A tuh ngomong apa ya, kayaknya tapi kayaknya dia korupsi beneran deh. Tapi nggak baca. Itu kan kurang teliti. Jangan sampai masih muda malah begitu, dan kadang-kadang itu terlihat. Jadi itu menjadi tantangan. Ketika menjadi muda dan masuk politik, semestinya menjadi orang yang paham sekali bagaimana melawan hoax dengan membaca lebih baik gitu. Dan tentu juga saya rasa salah satu tantangan adalah tidak adanya mentor. Ini saya sering lihat sih di berbagai partai ya. Saya lihat yang muda-muda aktif, kalau mereka berdikari. Ini kalau contohnya berdikari, itu biasanya nggak ada mentor. Jadi kadang-kadang bisa kayak kapal mengapung sendiri di lautan, bingung dulu gitu. Dan it's okay. Menurut saya selama niatnya baik, Allah pasti membukakan jalan. Tuhan membukakan jalan. Tetapi kembali, itu adalah sebuah tantangan. Kalaupun itu menjadi tantangan kakak di sini yang masuk kepada partai politik, jangan berkecil hati. Saya juga nggak ada mentor. Tapi itu bisa terjadi, jalan itu ada. Nah, yang terakhir menurut saya, karena maksudnya ini kan masih ada sesi dengan yang lain ya. Iya, betul. Menurut saya tantangan terakhir mungkin harus sabar-sabar ya, karena dalam tanda petik bisa saja antriannya panjang. Saya pernah ngobrol sama seorang politisi muda. Gue nggak bisa di partai itu. Gue nggak bisa ngelawanin itu. Gue nanti pokoknya dia nggak bisa naik deh. Saya cuma denger kayak, why? Kenapa gitu kan? Tapi kembali, setiap orang punya, seperti yang saya bilang di awal tadi, tentu terserah kakak-kakak sendiri menentukan karirnya di politik itu seperti apa dan maunya gimana, gitu kan? Tetapi bagian dari antriannya panjang itu secara relatif ada, dan itu bisa menjadi tantangan kakak-kakak tersendiri. Dan menurut saya bagaimana mengatasinya adalah untuk mengetahui secara baik apa sih kelebihan kakak yang bisa menjadi kontribusi terbaik untuk partai politik yang kakak mau masukin. Kalau mau tahu apa sih karakter terbaik kakak untuk partai politik, bisa kasih tahu saya, nanti saya kasih tahu di Nasdem cocoknya di mana. Ya, saya rasa itu dulu dari saya. Kita lanjut selanjutnya. Kembali, terima kasih banyak atas waktunya untuk mengundang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih Mbak Latifah, luar biasa sekali
semangat sekali untuk memberikan penjabaran luar biasa terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peran dan tantangan generasi milenial di partai politik. Satu yang ingin saya tanyakan ke Mbak Latifah, tadi sudah dijabarkan luar biasa terkait dengan mulai harus bersabar-sabar dengan antrian yang kemudian itu menjadi suatu hal yang tidak bisa kita nafikan hari ini ketika bergabung di partai politik. Kira-kira menurutnya Mbak Latifah selama ini memang apakah ada batasan-batasan antara golongan tua dan golongan muda dalam parpol? Ini kemudian bisa menjadi gambaran bagi kita atau generasi muda hari ini ketika ingin bergabung dalam partai politik, mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Latifah ada beberapa tantangan. Nah, menurutnya Mbak Latifah, apakah memang dalam selama ini ketika Mbak Latifah berkiprah di partai politik, apakah memang benar ada batasan-batasan tersendiri dari golongan tua dan golongan muda di partai politik? Bagaimana Mbak Latifah? Oh, kalau untuk menjawab itu ya, saya akan bertanya balik, batasannya dalam hal apa dulu? Topiknya apa? Oke. Gitu kan? Nggak bisa dipukul rata. Seperti misalnya, apakah ada batasan untuk partai politik menyentuh dunia digital? Nggak ada. Tapi kalau yang disuruh ngerjain orang umur 70 tahun, ya mungkin dia juga bingung. Saya terbatas di sini, kasih yang muda aja. Dan anak muda akan menjadi unlimited di situ. Nah, ketika kita ngomongin, apakah batasan partai politik ketika membicarakan soal unsur-unsur demokrasi seperti itu menurut undang-undang KUHP segala macam. Dan ternyata dalam partai politik itu ada aktivis-aktivis yang memang dia pakarnya di masa lalu. Tahun angkatan misalnya 50-an, 60-an. Ya nggak, itu akan menjadi batasan anak muda yang harus disadari dan itu menjadi sesuatu yang unlimited bagi generasi yang lebih senior. Jadi kembali ke pertanyaan, saya menanyakan kembali, untuk topik apa? Karena menurut saya seperti yang tadi saya bilang di awal, kata kuncinya adalah saling melengkapi gitu kan. Kolaborasi berarti ya Mbak Latifah ya. Jadi anak muda jangan datang ke partai politik udah minder duluan. Kalau mau percaya diri, masuknya Partai Nasdem. Terima kasih. Berarti itu gambaran sedikit dari Mbak Latifah, karena ini juga Bang Putra Nababan sudah bergabung lagi bersama kita di sini, karena tadi sempat ada sedikit gangguan dan putus sinyal dari Bang Putra Nababan. Mungkin sebelum ke narasumber selanjutnya, kita bisa kembali dulu ke Bang Putra Nababan untuk memberikan paparan tadi yang mungkin belum selesai disampaikan kepada kita semua. Bang Putra. Ya, yang belum selesai itu adalah penegasan saja bahwa kontribusi anak muda itu di partai politik memang sangat dibutuhkan ya. Karena karakter anak muda biar bagaimanapun mereka adalah karakter pendobrak, mereka adalah idealis, mereka ingin sesuatu yang baru, dan tentunya hal-hal seperti ini yang membuat ciri dari partai itu menjadi partai yang progresif gitu ya, progresif revolusioner. Nah, tentunya kombinasi antara generasi muda dan generasi sebelumnya itu adalah kombinasi yang menurut saya adalah satu racikan yang maha dahsyat ketika generasi muda memang diberikan kesempatan dengan satu mentoring, dan tapi tentunya memang generasi muda itu juga harus bisa bisa melakukan perubahan-perubahan dengan perkembangan ataupun dengan kondisi sistem yang ada. Saya rasa itu yang menurut saya tidak perlu dikotomi antara muda dan tua, tidak perlu dibenturkan antara yang milenial dan yang kolonial, gitu ya. Karena mereka semuanya pasti punya porsinya masing-masing lah, ya. Dan hal-hal seperti ini kalau menurut saya pada prakteknya, kalau kita sebagai pengamat memang ngomongnya enak gitu ya. Tapi kalau pada prakteknya di dunia apapun, mau kamu di startup, mau di dunia jurnalistik, mau di bisnis, mau di dunia politik, ya, saya rasa pembedaan antara tua dan muda itu dalam prakteknya itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Gitu ya, Mbak? Terima kasih Bang Putra. Ini antara Bang Putra Nababan juga Mbak Latifah sepakat untuk bahwasanya sebenarnya yang dibutuhkan antara generasi milenial adalah kolaborasi. Mengingat bagaimana peran dan tantangan yang tadi sudah dijabarkan. Sebelum kita berdialog lanjutan, saya akan beralih ke satu narasumber selanjutnya. Ada Bang Huzaifah Muhibullah yang merupakan hari ini merupakan Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora Indonesia. Halo, selamat malam Bang Huzaifah. Halo Mbak, selamat malam. Apa kabar? Sehat Bang Huzaifah? Alhamdulillah sehat. Kita lagi di Medan ini posisi.
Jauh-jauh di Medan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan meskipun dalam tidak tatap muka secara langsung, tapi semua kita tetap bisa berbagi informasi. Bang Huzaifa, mengingat bahwasanya Bang Huzaifa ini merupakan salah satu bisa dikatakan generasi muda yang kemudian memilih politik sebagai salah satu jalan yang Bang Huzaifa ambil hari ini. Kira-kira bagaimana sebenarnya tantangan yang kemudian Bang Huzaifa dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari partai politik? Kira-kira yang ingin saya tanyakan, motivasi terbesar Bang Huzaifa ini apa untuk bisa bergabung di partai politik dan memilih Gelora sebagai wadah yang ingin Bang Huzaifa gunakan sebagai alat perjuangan istilahnya ya. Bagaimana Bang Huzaifa? Ya, pertama-tama terima kasih kepada Pak Institut yang telah mengundang saya pribadi ke acara yang luar biasa ini. Terus salam kenal juga ke senior-senior kita, Bang Putra sama Mbak Latifah. Karena saya juga masuk partai politik ya baru 1 tahun ini, jadi bisa dibilang paling junior di antar pembicara. Terus saya lihat juga googling tadi, Bang Putra jelas ya umurnya di atas saya. Terus mau lihat Mbak Latifah, googling juga, oh ternyata saya yang paling muda gitu di sini. Jadi salam kenal ke para pembicara dan salam kenal juga ke audiens yang melihat, yang lagi nonton acara ini. Semoga bisa mendapat banyak pelajaran ya ke depannya gitu. Termasuk saya pribadi juga. Tadi dari paparan Mbak Latifah dan Bang Putra banyak sekali mendapat pelajaran yang sangat berharga gitu. Bicara tentang pertanyaan tadi dari Mbak Moderator, saya itu kuliah di Jerman kan ya, kebetulan. Sekarang udah balik ke Indonesia, 8 tahun di sana, sambil bekerja juga, sambil rintis bisnis juga. Dan kebetulan cukup kenal dekat dengan beberapa politisi Gelora saat ini gitu. Jadi saat dikontak oleh para apa istilahnya founding fathers atau yang membuat Gelora itu, mereka paparkan visi mereka terutama terkait anak muda ke saya kan. Jadi intinya visinya itu akan melibatkan anak muda secara penuh dan optimal. Oke, kata saya kan mendengar hal itu. Tapi di ujung ada sebuah kekagetan bagi saya pribadi ya. Tiba-tiba saya diminta jadi ketua generasi muda. Saya pikir itu sayap ya, generasi muda itu sayap dari partai politik. Udah banyak di partai politik lain juga kan pada punya sayap. Dikira saya itu sayap, tapi pas dijelaskan lagi, oh ini langsung di bawah ketua umum. Ini bidang di Dewan Pimpinan Nasional gitu. Oh, saya pikir-pikir dulu, saya diskusi sana-sini, termasuk istikharohin juga ya, karena ini keputusan besar bagi saya juga ke depannya. Akhirnya saya ambillah hal tersebut dengan berbagai syarat tentunya gitu kan. Kita ini anak muda kan, kalau misalnya saya diberi amanah itu, saya juga mencoba membergen diri lah istilahnya. Untuk kalau kita masuk di situ, kita nggak mau hanya sekedar jadi tim hore ya maksudnya. Yang kebetulan kan di 2014-2019 itu saya lihat kan memang anak muda ini jadi salah satu objek atau komoditas yang paling difikirkan oleh politisi-politisi gitu kan. Tapi di situ saya lihat lebih ke objeknya gitu, bukan ke subjek sebagai anak muda di partai politik itu. Saya bilang ke Pak Anies, ke Bang Fahri juga, bahwasanya di sini anak muda kita nggak mau jadi tim hore aja, nggak mau sebagai IO aja, nggak mau sebagai ini, tapi kita mau duduk satu meja sama senior-senior, bisa menyerap ilmu juga, kita juga bisa mengkritisi juga gitu, tapi bukan ininya
posisinya bukan kita di bawah mereka di atas, tapi kita sejajar misalnya dengan bidang-bidang lain. Saya minta seperti itu. Dan kebetulan pada realitanya kita ternyata benar-benar dilibatkan ya, maksudnya bukan hanya omong kosong belaka, politisi-politisi janji gitu, tapi kita benar-benar dilibatkan. Kita dibebaskan buat tim, kita dibebaskan buat konsep, kita juga rapat dengan pimpinan juga bebas berbicara, kita bebas ngasih masukan karena kebetulan di Eropa kan kulturnya begitu ya. Jadi ya entah dia profesor entah apa, kalau misalkan dalam sebuah forum diskusi ya kita bisa debat aja gitu tanpa melihat itu. Jadi terus bulan Juli itu kita ketum juga minta khusus ke kita mau ke Partai Gelora mau ketemu presiden gitu. Dan salah satu yang diprioritaskan untuk ikut duduk satu meja itu sangat-sangat langka ya. Itu generasi muda, saya pribadi gitu sama staff berdua kita diajak untuk ketemu presiden, melihat real perpolitikan tingkat atas. Jadi kita belajar juga di sana. Setelah ketemu presiden kan begitu, kita langsung tanya secara detail ya, maksudnya apa sih tujuan terus segala macam. Jadi kita paham banyak ya. Setelah ketemu presiden kita ketemu ketua MPR kan, itu dilibatkan juga dan kita berbicara, bisa dimasukkan ke istilahnya permainan elit itu, walaupun umur saya masih sangat-sangat muda gitu. Terus hari ini juga kita dilibatkan langsung juga di Pilkada Medan. Kebetulan kita satu tim juga nih sama partainya Mbak Latifah dan partainya Bang Putra di Medan ini. Jadi kita dukung Bang Bobi gitu kan. Dan ini dilibatkan secara langsung juga. Kita dilibatkan secara langsung juga kan, anak-anak muda ini diturunkan. Saya bawa tim cukup banyak generasi mudanya ke Medan untuk langsung tarung di lapangan ya. Kita menyerap juga ilmu dari senior-senior di berbagai partai juga. Terus ya di Partai Gelora saya rasa benar-benar difasilitasi untuk itu gitu. Mulai dari lapangan, mulai dari kita tentang perpolitikannya segala macam. Saya juga berpikir ini sebuah bidang ya, bidang generasi muda itu kan fokusnya itu kan diamanahkan fokusnya penggalangan untuk suara anak muda ke depan gitu kan. Ya kita juga udah mulai berpikir lah dari sekarang, kita juga buat bargain juga ke pimpinan-pimpinan bahwasannya nanti anak muda harus dikasih slot berapa persen se-Indonesia di pencalegan nanti gitu. Mungkin kita dari misalkan 10 caleg kita minta 3 atau 4 slot di situ harus gitu kan. Jadi pencarian sudah dari sekarang untuk fokus pemenangan ini, walaupun nanti masih 2024, tapi kita udah sebagai generasi muda, bidang generasi muda kita udah dari sekarang bekerjanya gitu. Konsolidasi juga terus-menerus gitu kan. Walaupun kita partai bakti, kita mikir sebagai anak muda ini kan hijau ya, tantangannya itu kan kita masih sangat hijau. Hijau dari segi pengalaman, jauh kita sama senior-senior yang ada itu kan sangat jauh gitu pengalamannya. Kita baru nyemplung, yang lain udah 10-20 di politikan. Terus dari segi finansial juga kita masih tinggal jauh kan. Kebetulan kalau anak-anak muda itu kan habis kuliah misalkan baru bekerja gitu kan. Kalau yang saya kan udah lama bekerja, tabungan misalkan mungkin udah sangat. Iya, sepertinya Bang Huzaifah sedang bermasalah dengan jaringan. Mau tidak mau ketika kita memilih berkomunikasi dengan... Halo? Maaf tadi agak keputus jaringannya. Oke, sudah bergabung lagi. Silakan dilanjutkan Bang Huzaifah. Ya, bisa dilanjut ya?
Iya. Jadi sebagai kita nyiapin di generasi muda, tantangannya itu emang nyiapin generasi muda untuk real masuk di perpolitikan itu. Jadi kita di Gelora sendiri di generasi muda itu kita udah nyiapin dari sekarang gitu. Karena kan tadi saya bilang generasi muda itu kan hijau ya. Dari segi pengalaman dan segi finansial misalkan. Jadi kalau kita misalkan mau tarung niat atau kita mengumpulkan anak-anak muda yang emang berambisi ke sana, kita dari sekarang startnya, kita udah mulai pemetaan calonnya dari sekarang anak-anak muda. Jadi kita bisa mulai start awal untuk bangun basis ke depan. Jadi anak muda bisa istilahnya persiapannya jadi 4 tahun gitu, dibanding nanti persiapan 1 tahun pas mau perhelatan pemilunya gitu. Jadi tantangan bagi anak muda cukup besar sih. Baik. Ya Mbak, gimana? Iya, Bang Huzaifa, kira-kira melihat dari apa yang Bang Huzaifa tadi sampaikan, kira-kira sebenarnya apa sih kemudian cita-cita besar yang sebenarnya diharapkan oleh generasi muda? Apakah memang posisi generasi muda hari ini yang bagi saya luar biasa sekali, apakah hanya menjadi komoditas politik yang tujuannya adalah untuk mendulang suara pada pemilihan tahun 2024, atau memang dari perspektif Bang Huzaifa sendiri ada cita-cita besar yang sebenarnya ingin dirubah oleh generasi muda. Bagaimana Bang Huzaifa? Ya tentu saja kalau saya pribadi ada cita-cita besar ya. Bagi Partai Gelora pun kan, Partai Gelora itu tagline-nya atau cita-citanya itu kan membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia istilahnya. Jadi pemain utama dunia gitu. Kalau kita lihat juga chance ke sana sangat-sangat besar gitu. Misalkan kenapa bisa sangat besar? Itu salah satunya di anak mudanya. Misalkan ya di Eropa gitu. Di Eropa itu kan angka kelahirannya itu sekitar 1,2 1,3 gitu. Angka kelahirannya. Bahkan di Denmark itu 0,7. Angka kelahiran itu kan normalnya itu kan kalau kelahiran kan 2 lah angkanya ya, supaya kalau misalkan generasi tuanya nggak ada, tapi generasi mudanya jumlahnya masih sama gitu kalau misalkan 2 teorinya. Tapi kalau misalkan sampai 0,7 kan di masa depan 30-40 tahun ke depan generasinya habis gitu, nggak ada. Di Jerman sendiri pun itu 1,3 sampai 1,5 tuh. Berarti kan 30-40 tahun ke depan generasi orang Jerman ini bakal berkurang drastis secara demografi gitu. Makanya di Jerman itu kan Angela Merkel itu kan fokus ke sana dari sekarang, walaupun kebijakannya banyak ditentang karena banyak populis kanan ya di sana ya. Makanya dia nge-hire imigran segala macem. Itu tujuannya emang jangka panjang karena orang-orang Jerman ini nggak pada mau punya anak gitu. Jadi generasi di masa depan bakal begitu. Nah, sedangkan Indonesia kan kita justru yang lain negara maju itu krisis demografi, kita malah bonus demografi kan di tahun-tahun depan ke depan itu. Jadi kalau misalnya saya baca teori itu kan, kalau bonus demografi itu katanya kalau misalkan pemerintahnya nggak benar pun gitu misalkan, itu pertumbuhan ekonomi naiknya juga tinggi, apalagi pemerintahnya sangat-sangat bagus gitu, itu bisa melejit secepat kilat lah istilahnya. Jadi pun generasi ini kan secara alamiah itu kan berganti ya. Misalkan kita lihat pimpinan politik, partai politik sekarang gitu. Ya, kalau bisa dibilang kan Ibu Mega, Pak SBY, Pak Surya Paloh kan itu kakek saya gitu istilahnya. Yang secara alamiah gitu, secara normal itu masa mereka tuh ya emang nggak akan lama lagi gitu normalnya itu. Dan yang harus mengisi pos itu kan ya siapa lagi gitu kalau bukan generasi kita gitu, generasi muda. Jadi mikirnya emang harus dari sekarang itu emang harus benar-benar dibangun kalau misalkan kita akan mengambil posisi sangat-sangat strategis nanti di dunia. Jadi Indonesia ini bisa jadi kekuatan utama dunia dengan bonus demografi anak muda tadi. Itu mungkin
Oke. Mbak. Iya, terima kasih Bang Huzaifa. Teman-teman, kita kali ini akan sediakan untuk kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka satu sesi pertanyaan, yang mana nanti ada 3 penanya yang bisa bertanya kepada 3 narasumber kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyalakan mikrofon atau bisa memencet tombol ini apa namanya raise hand di aplikasi Zoom, dan sebutkan nama dan asal institusi yang teman-teman miliki hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Mbak. Ada 2 orang penanya. Saya bisa ke Mas Diki S. Caniago. Kepada Mas Diki, silahkan untuk dinyalakan mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya ingin diajukan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Saputra Caniago, asal Lampung. Saya mau bertanya, Kak. Mau bertanya dengan Kak Huzai dari Dewan Pimpinan Nasional Gelora Muda. Halo? Iya, dipersilakan Mas untuk langsung pertanyaannya. Saya mau tanya, Kak. Sejarah ini kan mencatat jika kaum anak muda itu di Orde Lama dan Orde Baru, itu dia berani membangun partai politik. Dari sejarah mencatat itu dari Hos Cokroaminoto, Tan Malaka, dan lain-lainnya, itu dia membangun partai politik. Dan kenapa ketika selesainya reformasi, banyak anak muda yang takut sama masuk partai politik. Misalnya, saya mau mengajak teman saya masuk partai politik, dia bertanya, janganlah takut masuk partai politik itu ngeri orangnya. Cukup itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan ini nantinya juga bisa dijawab langsung oleh Bang Putra Nababan dan juga Mbak Latifah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami tampung dulu untuk pertanyaannya Mas Diki. Saya ingin beralih ke atas nama akun Seming Rahmanuddin. Iya. Saya, Mbak. Iya, satu persatu saya akan beralih terlebih dahulu kepada Mas Seming Rahmanuddin. Saya persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seming Rahmanuddin. Saya dari institusi Partai Gelora DPD Kabupaten Kolaka ya, Ketua Bidang Komunikasi dan Pengembangan Narasi. Oke, silakan pertanyaannya, Mas. Ya, seperti tadi Ibu Latifah menjelaskan ya tentang tantangan di Partai Nasdem dengan segala macam yang dipaparkan. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Latifah ya, apa yang mendasari Anda untuk bergabung di partai politik dan apa saja yang Anda berikan untuk partai politik Anda dan negara sebagai generasi milenial yang progresif. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Seming. Untuk kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan beralih untuk penanya selanjutnya kepada Mas Muhammad Jawahir. Mbak. Ya, kami persilakan Mas Muhammad Jawahir untuk pertanyaannya. Ya, baik, makasih Mbak. Ini ditujukan ke saya Muhammad Jawahir dari masih mahasiswa, Mbak. Oke, silakan Mas Jawahir untuk pertanyaannya. Ya, ke semua pemateri begini. Kalau kita mengacu atau kalau kita melihat partai politik di negara lain, kayak misal US atau lainnya lah, mereka punya ideologi yang jelas. Jadi kalau memang ini begini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya bagaimana sih partai politik yang ada di Indonesia? Karena sekilas terlihat ideologinya nggak jelas. Kenapa demikian? Karena saya melihat gini,
banyak sekali calon kepala daerah yang tidak tidak mengikuti perkaderan terlebih dahulu, kemudian karena modal elektabilitas atau karena modal uang, dia bisa menjadi calon dari partai tertentu. Jadi sebetulnya partai-partai di kita ini punya ideologi, tidak sih gitu loh, atau memang karena melihat faktor elektabilitas dan finansial tentunya. Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Jawahir atas pertanyaannya. Mungkin baik begini, untuk pertanyaan dari Mas Jawahir terkait dengan bagaimana melihat ideologi partai di Indonesia. Terkesan partai di Indonesia ini tidak memiliki ideologi yang jelas, melihat dari perbandingan partai-partai politik di salah satunya adalah di US. Mungkin pertanyaan ini bisa saya gabungkan, nanti bisa dijawab oleh narasumber sekaligus dengan pertanyaan yang pertama, kira-kira kenapa generasi muda hari ini cenderung takut untuk masuk dalam partai politik. Nah, apakah ketika kita mengkorelasikan, apakah salah satunya juga karena partai politik hari ini dinilai tidak memiliki ideologi yang jelas. Mungkin saya akan beralih menanya untuk pertama kepada Bang Putra Nababan. Bagaimana Bang Putra? Jadi anak saya yang pertama, ini kan kalau saya kan anaknya udah 3 ya. Yang pertama 15 tahun, yang kedua 12 tahun, yang yang terakhir 1 tahun 2 bulan gitu kan. Kalau sini kan lomba siapa yang paling muda kalau di webinar kita. Kalau saya lomba siapa yang paling tua dan punya anak paling banyak, gitu ya. Karena saya sudah melewati masa muda itu dan memang menyenangkan sekali, gitu ya. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Anak saya yang umur 15 tahun tadi bilang, "Pak, udah dengar belum survei ibu-ibu ketika ditanya anaknya mau jadi anggota DPR atau mau jadi YouTuber?" Ya saya optimis dong, pasti mau dong ibu-ibu anaknya jadi anggota DPR. Anggota DPR itu pejabat negara, dipilih langsung oleh rakyat. Okay. Ya kan, itu kan skala kasta tertinggi dalam politik itu adalah dipilih langsung oleh rakyat. Bukan diangkat oleh presiden, itu namanya pembantu presiden. Tapi kalau sudah ditunjuk langsung oleh rakyat, itu adalah kasta tertinggi dalam politik demokrasi. Apakah itu wali kota, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, itu sudah pada puncaknya dalam karir politik itu. Anak saya bilang anggota DPR dong, dia dengan ketawa bilang YouTuber, Pak. Ya, jadi ibu-ibu katanya senang pingin anaknya jadi YouTuber, nggak berani jadi anggota DPR. Ya, jadi saya juga sudah dengar tentang survei terkait dengan partai politik ya, bagaimana anak muda sekarang ini tidak mau masuk partai politik, tapi saya mau menyampaikan gini, ya. Berpolitik itu memang tidak selamanya itu harus di partai politik, ya. Sikap-sikap politik itu banyak. Diam itu termasuk sikap politik. Tidak berpendapat itu sikap politik. Tidak memilih itu adalah sikap politik. Bersikap itu adalah berpolitik juga, gitu ya. Macam-macam mau kita terjun di politik, mau pakai Instagram Story, mau pakai TikTok, mau segala macam itu berpolitik semua, gitu ya. Menyatakan pandangan kita terhadap hasil pemilu Amerika hari ini pun kita juga berpolitik. Gitu ya. Jadi berpolitik itu jangan langsung diidentifikasi dengan partai politik dan lain-lain. Nah, yang kedua kalau dikatakan tentang kenapa anak muda ngeri masuk parpol dan lain sebagainya, saya rasa itu adalah bagian dari perjuangan kita yang ada di partai politik untuk terus membuat image dari partai politik ini menjadi lebih baik, tapi bukan dengan memolesnya saja, tapi tentunya dari program-programnya. Saya mau menyampaikan kepada teman yang tadi bertanya, bahwa buat kita memang kami diajarkan bahwa elektabilitas itu bukan segalanya. Kemenangan itu bukan segalanya. Tapi membuat anak-anak Indonesia, membuat warga masyarakat Indonesia, membuat bangsa dan negara kita ini menjadi beradab, yaitu yang paling penting, beradab, itu adalah segalanya. Jadi kalau Ibu Megawati mengajarkan kami jangan hanya sekedar menang dan menghalalkan segala cara, itu terjadi. Ketika kami berani mencalonkan Basuki Cahayapurnama Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, itu bukannya tanpa
pertarungan yang keras di dalam, ya. Bukan sesuatu yang populer juga. Tapi ini bukan masalah kami takut menang atau kami takut kalah. Kami tahu kami memilih kepala daerah, bukan memilih pimpinan adat. Kalau memilih pimpinan adat Batak kayak saya gini, ya nggak boleh. Pimpinan adat Batak itu pemilihannya nggak boleh dengan karena kinerjanya, tapi karena garis keturunannya. Tapi kan ini milih gubernur DKI Jakarta, bukan milih pimpinan adat, ya. Kalau pimpinan adat lain lagi aturannya, gitu ya. Oke. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita berani menyatakan kebenaran. Nah, contohnya, meskipun saya sudah senior di dunia jurnalistik, ketika masuk partai, saya harus tetap ikut sekolah partai. Semua calon gubernur, wakil gubernur, dan juga calon kepala daerah PD Perjuangan yang sekarang berkontestasi di Pilkada 2020, itu wajib hukumnya mengikuti sekolah partai. Saya adalah salah satu fasilitator dan pengajar di sekolah partai tersebut di bidang komunikasi dan masyarakat, dan saya lihat, saya pantau semuanya, memang mereka secara disiplin ikut, dan Pak Sekjen memonitor langsung, dan itu dilakukan secara daring. Jadi memang ini adalah satu tradisi lama, di mana kita lanjutkan saat ini, di mana ideologi itu penting, karena dari ideologi itu turun program, ya. Kita juga jangan terlalu ngagung-ngagungkan dunia barat atau dunia luar dan lain sebagainya. Partai politik kita berideologi kok, ideologi juga jelas, ya. Apa yang dilakukan Ibu Risma di Surabaya, itu adalah ideologi partai, bukan ujuk-ujuk kayak Mr. Bean jatuh, bukan. Apa yang dilakukan oleh Anas Banyuwangi, itu adalah perintah partai. Apa yang dilakukan oleh Pak Koster sebagai gubernur Bali, menghapus plastik, ya, menghilangkan plastik dan lain sebagainya, itu adalah ideologi partai, itu adalah perintah partai. Nah, jadi itu terencana dengan baik, bukan tiba-tiba hujan kita bikin rencana lain, tiba-tiba musim kering kita punya rencana lain, tergantung angin, bukan, gitu ya. Bahwa kemudian itu tidak kita gembor-gemborkan, itu tercermin, ya, tercermin dari program kerja kandidat itu, program kerja dari kepala daerah itu ataupun presiden. Satu lagi terakhir yang mau saya sampaikan, kalau kita lihat program kerja Pak Jokowi tahun 2014 dan sekarang, ya, itu ketika saya bongkar dokumen tahun 2009, 2008, rencana kerja itu, program kerja Pak Jokowi sebagai presiden, itu sudah direncanakan oleh PDI Perjuangan. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, dan kalau ditarik ke atas, itu jauh ke atas, itu arahnya ideologi Pancasila. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jangan hanya menangkap fenomenanya. Kalau saya dari pers, kan paling suka nangkap fenomena, ya. Karena saya mantan pers, jadi boleh mengkritik gitu kan, ya. Kadang-kadang kurang dalam gitu kan, ya. Nah, kita generasi muda juga jangan sekedar menangkap fenomena, apalagi clickbait, hanya baca judul gitu ya. Makanya saya nggak pernah mau baca berita itu cuma satu, saya harus baca 2 atau 3. Ya, ketika Biden dinyatakan menang, saya harus baca juga di Fox, saya harus baca juga di BBC, saya harus baca di lain, 3-4, itu kebiasaan. Saya nggak mau ditipu, nggak mau dikibul-kibulin, ya. Nah, gitu. Hal-hal seperti ini kalau menurut saya generasi muda juga harus agak capek dikit melakukan verifikasi. Saya rasa itu, Mbak, ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Putra Nababan. Saya ingin bergeser ke Mbak Latifah. Bagaimana Mbak Latifah untuk menjawab pertanyaan ketiga, melihat bagaimana sih pandangan Mbak Latifah terkait dengan pernyataan bahwasanya partai politik di Indonesia ini tidak seakan-akan tidak memiliki ideologi yang jelas. Bagaimana pandangan Mbak Latifah melihat fenomena tersebut, melihat dari pergerakan partai politik hari ini, dan juga ketika ditarik sebelum Mbak Latifah terjun atau masuk ke dalam partai, dalam hari ini adalah Partai Nasdem, kira-kira motivasi terbesar Mbak Latifah itu apa untuk bisa memilih partai politik sebagai jalur untuk Mbak Latifah berpolitik? Silakan Mbak Latifah. Ya, terima kasih banyak Mbak Agnia. Jadi kalau dibilang soal ideologinya itu blur, saya nggak sepakat ya, karena partai di Indonesia ini ideologinya Pancasila semua. Saya bisa bilang 95% ideologinya Pancasila. Saya rasa ada beberapa partai yang ideologinya bukan Pancasila. Dan Nasdem adalah partai di Indonesia yang juga berideologi Pancasila.
patut dibedakan perbedaan kata ideologi dan visi juga misi dari sebuah partai dan juga kebijakan-kebijakan partai yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. Seperti Partai Nasdem memiliki visi Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Lalu kita punya misi dari pendidikan karakter bangsa, efisiensi pemilu, pengamalan gotong royong, sampai juga kemandirian ekonomi lokal. Nah, kalau saya melihat misalnya dibilang fenomena ya, tentu saya mengharapkan tidak hanya generasi muda, tetapi untuk segala generasi. Nah, tapi kalau kita kalau untuk cari itu kita spesifikkan yang anak muda saja ya. Itu bagaimana contoh kayak yang lagi ngetren hari ini. Masalah videonya salah satu artis Indonesia, saya nggak mau nyebut namanya, kasihan ya, tapi salah satu artis. Ketika saya nontonin, lagi buka TikTok, hari ini ternyata trending dan komennya tuh luar biasa. Ternyata TikTok itu jadi tempatnya komen, tetapi Twitter menjadi tempatnya detektif untuk mencari tahu kemana aja ini video dan detail-detailnya. Nah, di sini kan bisa dikatakan sebenarnya disimpulkan bahwa anak-anak muda, karena pengguna Twitter itu banyak sekali anak-anak muda, itu mampu ngejabanin mencari tahu apa sih soal si misalnya video ini. Kalau misalnya kekepoan yang sama juga diberlakukan ke partai-partai, mencari tahu soal PDI Perjuangan, tentang Gelora, tentang PKB, Golkar, Partai Nasdem, begitu kan, dengan komposisi yang sama, misalnya visi misinya apa sih masing-masing partai ini, tentu itu akan memberikan pengetahuan yang baru yang bisa membuat kakak-kakak di sini ini lebih paham gitu loh. Apa sih sebenarnya bedanya partai ini? Nah, pengalaman saya masuk ke partai, saya menggali semangat restorasi Indonesianya Partai Nasdem, visi misinya apa, ADART-nya saya baca dari depan sampai belakang. Dan saya ingat sekali waktu itu saya S1 semester 6. Waktu itu saya di Mesir. Saya ingat sekali saya duduk bersila di depan kampus saya baca buku sakunya ADART Partai Nasdem sebesar ini. Saya baru balik dari Indonesia, saya dikasih buku itu, saya diajak masuk ke Partai Nasdem. Saya sih melihat menarik juga ya partai ini, begitu kan. Tetapi baru sebatas sampai wah tertarik saya. Lalu yang saya lakukan adalah saya baca. Partai Nasdem adalah menurut saya ya partai pertama yang punya kepedulian terhadap kemajuan maritim di Indonesia. Dan bagi saya pribadi, jauh di lubuk hati saya dengan segala pengetahuan dan ilmu yang sudah saya dalami, Indonesia itu akan maju dengan kepedulian kita terhadap maritim. Bagaimana segala jalur di darat dan di laut itu diatur dengan baik dan juga ketahanan pangannya tertata dengan baik. Ketika saya membaca buku putih pemikiran Surya Paloh, konsep restorasi Indonesia, gerakan perubahan yang diusung Partai Nasdem, berikut ADART-nya, saya melihat, wah belum ada nih partai yang seperti ini, yang mikirin soal maritim, secara spesifik maritim dan ketahanan pangan. Sehingga di situ saya merasa, oh ini partai yang benar nih, buat saya berkontribusi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketika kita ngomongin, mungkin di sini ada yang jadinya mikir, tapi kan maritim kita tuh kayaknya belum moncer deh gitu kan. Boleh kakak-kakak di sini berpikir begitu, tapi menurut saya itu sudah jauh lebih baik ketika saya masuk ke Partai Nasdem di awal-awal gitu kan. Boro-boro orang mikir gitu kan. Saya Partai Nasdem sudah memikirkan, dan di tahun 2014 Presiden Jokowi juga memiliki visi yang sama untuk membuat Indonesia maju di sektor maritim. Maka mungkin kakak-kakak mulai mendengar lebih banyak lagi soal topik-topik maritim di Indonesia dan juga ketahanan pangan. Nah, kalau dibicarakan apa yang sudah saya kontribusikan, saya senang juga sih yang nanyain dari teman di Partai Gelora, kan tetap semangat dalam akan politiknya Kakak Seming. Jadi dari berapa ini? Berarti saya sudah 10 tahun saya di partai politik.
saya melihat bahwa kontribusi sekecil apapun itu sangat bermanfaat. Jika mau bilang apa yang mau supaya ya Kak biar apa gitu loh ya. Dengan background saya sebagai jurnalis di daerah konflik, itu membuat saya memiliki pengetahuan yang panjang kali lebar tentang konflik, keamanan, dan pertahanan. Sehingga sampai titik ini saya menjadi salah satu orang yang di garda terdepan untuk mengurus isu-isu intoleransi dan radikalisme. Dan saya juga dipercaya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjadi salah satu tenaga ahlinya yang mengurus secara spesifik dan khusus isu intoleransi dan radikalisme. Ini berkaitan langsung dengan apa saja yang beredar di Indonesia, dari postingan sampai kecenderungan generasi umur berapapun terhadap hal-hal yang dapat memecah kesatuan negara kita. Nah, di sini juga itu menurut saya hal pertama, dan hal kedua saya juga dengan bersukacita merasakan bahwa kontribusi saya untuk terus mendorong agar isu-isu maritim itu diperhatikan sampai saat ini sudah bahkan ada Kementerian Koordinator Kemaritiman di Indonesia. Itu adalah sesuatu yang menurut saya harus bukan karena saya, ini maksudnya kerja bersama ya, sesuatu yang harus kita perhatikan sebagai anak muda. Dan yang terakhir, kalau misalnya, maksudnya saya nggak mau banyak-banyak juga ya, untuk menjabarkan nanti waktunya habis saya promosi diri sendiri kan ya. Yang terakhir, sebagai sebuah partai yang sangat modern, Partai Nasdem menjadi partai yang hadir dengan asisten virtual yang siap menjawab pertanyaan kakak-kakak semua yang malu sungkan dan sungkan untuk tahu apa sih lebih banyak soal partai, dan itu sudah dirilis baru beberapa bulan ini. Nah, jadi tapi saya ingin memberikan koreksi ya, bahwa tadi apa yang saya bicarakan di sesi awal saya ketika pemaparan itu bukanlah problem di Partai Nasdem saja, gitu. Saya bukan curcol masalah di partai saya. Secara saya keseluruhan, Mbak Latifah mengatakan waktu di sesi awal bahwa secara keseluruhan, karena saya punya banyak teman-teman muda di partai-partai lain, baik itu partai yang baru dan juga partai-partai yang sudah lebih tua, gitu kan, bahwa ada isu-isu yang sama yang dihadapi oleh anak-anak muda di partai politik. Sebagai informasi, Partai Nasdem adalah partai dengan komposisi persentase anak muda terbanyak di parlemen di Senayan. Gitu kan. Misalnya yang paling banyak nih. Jadi, jadi kalau misalnya teman-teman khawatir, jadi sebenarnya partai yang anak mudanya paling banyak itu di mana ya? Ya menurut saya sih di Partai Nasdem, bukan karena itu partai saya ya, tapi dari perjalanan saya di partai, bagaimana Pak Surya welcome kepada saya pertama kali masuk itu direkrut dan dijadikan ketua perwakilan luar negeri Timur Tengah. Lalu saya menjadi anggota Departemen Hubungan Luar Negeri di DPP Partai Nasdem, umur saya juga masih muda. Lalu saya dipercaya menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jakarta Pusat. Dan di Kongres Partai Nasdem tahun lalu saya menjadi ketua DPP untuk bidang pemilih pemula dan milenial. Sehingga di sini bisa dapat dilihat bagi teman-teman yang bergabung di sini, saya lihat banyak sekali kader-kader partai juga ya, bahwa dari manapun kakak-kakak memulai, umur berapapun, karir politik itu bisa didapatkan. Terima kasih Mbak Atia. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, karena ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita moderator. Halo, moderator bisa saya tanggapi ya? Iya, baik, sebelum ada sesi selanjutnya, kita bisa bergeser kepada Bang Husseifah untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya pandangan Bang Husseifah sendiri
Ini kan Bang Huzaifa selaku generasi muda, dan tadi ada pertanyaan bagaimana ketakutan masuk dalam partai politik. Apakah hal tersebut juga menjadi hal yang pernah dialami oleh Bang Huzaifa, dan juga bagaimana Bang Huzaifa melihat pandangan terkait dengan ideologi partai di Indonesia? Bang Huzaifa, dipersilakan. Makasih Mbak kesempatannya. Mungkin saya fokus ke pertanyaan pertama tadi yang ditanyakan sama penanya tentang ketakutan atau keengganan segala macam. Oke. Kalau saya pelajari sebagai anak muda ya, kita pelajari sejarah segala macam. Emang komposisi anak muda di politik ini emang sedikit gitu dari zaman dulu. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di luar pun, di Eropa pun kayak begitu gitu. Komposisi anak muda di politik ini emang sangat-sangat sedikit gitu komposisinya. Jadi ada beberapa lah pemuda-pemuda pilihan segala macem yang emang bersinar gitu. Tapi kan itu jumlahnya sangat sedikit jikalau kita misalkan pakai statistik atau gimana dengan yang nggak muda gitu. Oke. Yang saya lihat sih, kalau misalnya kita buat survei waktu beberapa ini ke belakang itu super kecil-kecilan aja sih sebetulnya kita generasi muda itu si anak muda kenapa enggan ke politik itu karena anak muda ini fokus utamanya itu bukan ke situ gitu. Misalnya kenapa selain anak muda atau yang udah senior itu misalnya umur di atas 40 segala macem, karena dia udah beres dengan urusan basic kehidupan. Anak muda ini kan ya emang belum beres gitu kan, mikirnya masih cari kerja, mikirnya masih apa istilahnya senang-senang lah menikmati hidup setelah kuliah misalkan, setelah SMA, mikirnya masih ya seputaran itu gitu. Jadi pemikiran politik bagi anak muda ini bukan nggak menjadi prioritas gitu. Karena saya ini anak muda gitu kan, dan teman-teman juga banyak sebaya semua, kebanyakan ya mikirnya begitu. Mikirnya ya apa, basic aja kita belum selesai, gimana kita mikirin negara gitu kan. Nah, makanya tapi dalam sejarah juga ada pemuda istilahnya yang pilihan lah, terpilih yang emang dari semenjak masa mudanya itu udah mikirin ke sana gitu, udah mikirin bangsa, udah mikirin ini. Kan kita juga di sejarah negara kita juga kan lahirnya bangsa Indonesia itu kan gara-gara Sumpah Pemuda gitu. Terus Soekarno juga bikin partai kan umurnya masih sangat-sangat muda. Terus kita bisa lihat juga waktu momen kemerdekaan juga itu Indonesia mungkin nggak akan merdeka 17 Agustus 45 kalau nggak ada pemuda. Karena ada pemuda kan Soekarno diculik, dipaksa, jadi kita bisa merdeka. Tapi di dalam sejarah sebuah bangsa, sejarah ke belakang kita lihat emang ada pemuda-pemuda untuk itu dan jumlahnya sangat sedikit gitu. Nah, makanya kalau kita fokus di generasi muda itu kita ya emang nyari pemuda-pemuda begini yang emang pemikirannya sedari dini udah ke negara, udah mikirin begitu. Kita cari-cari anak-anak yang begini. Kita nggak bisa maksa juga. Anak muda semua gabung partai politik yang nggak bisa juga karena kita paham yang basic-basic aja belum selesai gitu. Jadi di sejarah juga ya emang sangat-sangat sedikit untuk pemuda macam itu. Tapi yang bisa kita pikirin adalah representasinya. Jadi anak-anak muda yang kayak begitu kita kumpulin, misalkan saya di generasi muda, ya kita fokus untuk sekarang ini ngumpulin anak-anak muda yang punya ambisi di politik, anak muda yang udah mikirin negara, pemikirannya udah jauh, yang sangat sedikit itu jumlahnya. Kita coba cari gitu kan,
Oke, baik. Banyak daerah-daerah juga ternyata kan kayak gitu. Ya, kita coba ajak bicara, ya ujung-ujungnya ke closing juga ya. Closing juga. Untuk nanti dia ini anak muda sebagai representasi anak muda. Dia akan terdekatnya misalkan pemilu 2024. Jadi dia harus menjadi representasi anak muda ditaruhlah di DPR gitu. Apa sih kalau kita konsepnya apa sih kebutuhan anak muda gitu? Apa sih? Jadi si konstituennya itu kita fokuskan ke anak muda yang presentasinya kan sangat besar tanpa kita mengecap kita partai anak muda. Enggak, kita kalau Gelora ini kayak partai semua, yang tua ada, yang muda ada, tapi kita sebagai generasi muda emang fokus konstituennya ke situ. Jadi kalau istilahnya mah ya anak muda kenapa nggak mikirin politik, ya mungkin basicnya belum selesai segala macem. Tapi kalau untuk anak muda apatis ke politik, nah ini juga yang jadi apa, benci ya, justru bukan nggak peduli lagi, justru nggak mikir lagi, benci ke politik. Nah ini yang jadi PR sebetulnya gitu. PR semua partai ya, termasuk Partai Gelora, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat gitu, untuk menjawab hal ini, karena banyak sekali PR, termasuk di sistem perpolitikan kita ya, masih kalau saya pelajari masih banyak PR-nya ya. Kenapa si anak muda apatis ya? Kita juga yang selalu ditonjolkan di media tentang politik ya yang begitu-begitunya gitu, karena anak muda kan lihatnya media terus segala macem, nggak ya, malas juga nanya ke politisinya langsung. Misalkan saya sebagai anak muda atau teman saya anak muda langsung nanya ke Pak Putra gitu ya malas juga kan. Anak muda biasanya simpel-simpel aja, lihat media. Nah framing di media juga begitu terus gitu, si politik ini politik kotor lah, tangkap tangan lah, segala macam. Jadi dalam mindset si anak muda juga ya begitu. Kini saya juga turun ke lapangan, termasuk ke anak-anak mudanya untuk memenangkan Bobby. Ya kebanyakan mikirnya ya begitu juga, karena di top of mind mereka ini politik ini sangat-sangat menjijikkan gitu. Nah ini menjadi problem kita bersama semua sebetulnya. Kita harus gimana depannya menjadi, kalau bisa lah partisipasi anak mudanya pencoblosan bisa tinggi, segala macam gitu. Itu sih mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Kalau untuk ideologisasi saya sepakat lah pembicara yang lainnya gitu. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Bang Huzaifa untuk jawaban pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, ini kami dapat informasi bahwa Bang Putra Nababan harus undur diri lebih dahulu karena masih ada hal yang urgent untuk segera diurus. Mungkin sebelum Bang Putra Nababan meninggalkan room diskusi kita pada malam hari ini, saya persilakan untuk Bang Putra memberikan closing statement untuk kita semuanya. Kepada Bang Putra Nababan, dipersilakan. Mau ngurus pilkada, Mbak. Oke. Silakan Bang Putra Nababan untuk closing statement-nya untuk teman-teman diskusi pada malam hari ini. Iya, kalau rapatnya kan harus malam-malam, karena kalau pagi siang, sore kandidatnya pada belusukan. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya, kita sudah diskusi dari 7:30 sampai jam 9, dan menurut saya ini adalah satu tukar pikiran yang produktif gitu ya. Buat saya yang paling penting adalah bukan masalah usianya berapa, tapi outputnya apa, gitu ya. Semuanya punya di dalam kita ataupun politik gitu, bahkan ketika kita masih muda ya, itu membutuhkan sama, harus bisa melakukan, kita harus lebih. Jadi masalah apapun hasil kerja bisa kita bagaimana kita generasi gigil dan cepat melakukan. Saya
dan kalau itu matiin dulu, nggak ada geram sekali. itu akan mengangkat yang sangat masyarakat. Prianto, terima kasih sumber yang lain kasih. Mohon izin saya dulu karena pikir selesai saya tadi udah masih rapat berikutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Purkana Baban. Untuk teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi terakhir diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup diskusi ini, saya akan buka satu sesi terakhir. Ini ada pertanyaan. Akan saya persilahkan dari room chat kita kepada Saudara Al-Hafiz. Mahasiswa politik University of Essex, kepada Mas Al-Hafiz dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Al-Hafiz Sari. Saya saat ini mahasiswa Master Politik di University of Essex. Menarik, tadi saya udah mendengarkan pemaparan 3 pemateri yang juga politisi pada malam hari ini. Ya, saya ingin bertanya sebenarnya apakah ada treatment khusus atau pola kandidasi terhadap milenial? Karena saya pada 2016 itu bergabung dalam satu gerakan relawan di Yogyakarta, di mana kita ya mungkin bisa dikategorikan sebuah gerakan yang anti partai ya, karena kita menganggap partai ini tanda kutip udah terlalu korup, tidak menghasilkan kader yang potensial bagi masyarakat, bahkan tidak aspiratif. Nah, tadi kebetulan Bang Putra Namaban udah menjawab ya, mereka ada sekolah politik. Saya nggak tahu apakah di Nasdem ataupun di Gelora ada treatment khusus terhadap kader-kader milenial, karena kita tahu banyak literatur, banyak jurnal dan lain-lain. Ya, temuannya sama saja bahwa kandidasi proses perekrutan kader-kader partai politik di Indonesia itu sangat tidak demokratis. Ya, dan itu saya tulis sendiri di riset sarjana saya 2016 yang lalu. Nah, saya pikir juga perlu penjelasan ya, selain motivasi bahwa generasi muda akan memberikan sumbangsi pada 2045 dan lain-lain, tapi perlu penjelasan dari Mbak Latifah ataupun Mas Huzaifah, apa sih treatment yang sudah atau ya mungkin direncanakan oleh kedua partai ini. Dan yang terakhir, tadi saya menarik pernyataan Mbak Latifah terkait maritim, karena 2 tahun terakhir ini saya bekerja di isu nelayan tradisional, dan saya menjadi koordinator di 5 daerah untuk riset BBM bersubsidi, dan ya 5 hari yang lalu sudah dipublikasi di Kompas TV. Saya ingin bertanya sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem dalam isu kemaritiman, karena sepanjang yang saya ketahui, sepanjang saya belajar dan lain-lainnya, saya pikir ya isu maritim itu hanya sebatas perkataan saja, dalam praktiknya ya masih meminggirkan kelompok kecil ataupun kelompok menengah. Nah, posisi Partai Nasdem itu seperti apa, dan ya mungkin Nasdem sudah ngapain gitu ya. Ya kita biar tahu aja, gerakan masyarakat sipil ini biar tahu, oh ya ternyata Nasdem out of the box nih. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk satu penanya lagi, saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan. Halo, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat malam. Saya ingin menanggapi aja apa pertanyaan dari penanya kedua tadi tentang ideologi partai. Saya kira sepakat bahwa memang ideologi itu tidak jelas arahnya. Semua partai politik saya kira seperti itu juga. Karena kenapa? Beberapa isu yang kemudian apa tadi dikatakan oleh politisi Nasdem bahwa intoleransi dan sebagainya, saya kira
banyak masalah yang kemudian terjadi. Yang pertama itu isu toleransi yang hari ini tidak terjadi sama sekali. Itu yang membuat saya kurang ragu. Dan yang kedua, tantangan politik yang misalnya untuk tema hari ini, saya kira bahwa untuk anak muda itu tidak punya tantangan tersendiri untuk masuk di partai politik karena tinggal kumpul KTP aja. Tapi yang menjadi permasalahan apakah kaderisasi di partai politik sebagai lembaga kader itu berjalan maksimal atau tidak? Karena saya kira banyak fakta yang terjadi di setiap kontestasi pemilu kada itu kemudian partai politik itu hanya menyuburkan kaum oligarki misalnya. Intinya kenapa? Artinya kenapa bahwa ada kaderisasi itu tidak berjalan secara maksimal di partai politik. Itu yang kemudian menjadi besar bagi anak-anak muda hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih kepada penanya kedua kita pada sesi terakhir kita pada malam hari ini. Saya ingin pertama-tama mungkin kepada Bang Huzaifa untuk bisa menjawab pertanyaan apakah ada treatment khusus dan pola kaderisasi bagi generasi muda hari ini. Ini juga bisa nyambung dengan pertanyaan kedua terkait dengan ternyata problem hari ini adalah pola kaderisasi generasi muda di partai politik yang tidak berjalan. Bagaimana pandangan Bang Huzaifa terkait dengan kedua pertanyaan tersebut? Terima kasih, Mbak. Ini juga menjadi pertanyaan saya yang harus saya jawab ya sebagai ketua bidang generasi muda. Karena partai kita kan baru umur jagung ya, umur 1 tahun. Kemarin 28 Oktober itu kita baru ulang tahun gitu kan. Ya 1 tahun lah partai kita. Jadi ini juga pertanyaan-pertanyaan ini yang kita butuhkan sebetulnya untuk menjawab ke depan gitu ya. Tapi mungkin bisa sedikit saya jawab ya. Di Partai Gelora itu ada juga bidang sumber daya manusia dan bidang pimpinan gitu, bidang apa istilahnya sekolah kepemimpinannya. Jadi pola kaderisasinya juga kita sangat-sangat fokus tahun ini. Kita juga terus-menerus menggodok sekolah kaderisasi dan kebetulan nanti 10 November kita akan launching sekolah kaderisasi itu namanya AMI, Akademi Manusia Indonesia gitu. Di Surabaya nanti kita akan launching 10 November itu. Yang memang pemfokusan sekolah kaderisasi ini untuk mengupgrade kader-kader partai politik ya, karena kan salah satu fungsi dari partai politik juga kan istilahnya sekolah kepemimpinan nanti calon pemimpin bangsa gitu. Selain ada Akademi Manusia Indonesia, mungkin untuk kader-kader baru, ada juga Akademi Pemimpin Indonesia gitu. Kalau di Partai Gelora ini untuk lebih dikhususkan kepada misalkan saya sebagai fungsionaris partai, terus yang akan maju nanti yang udah di ini, nanti itu masuknya di Akademi Pemimpin Indonesia gitu. Jadi secara sistem sih kita udah pikirkan. Jadi kita tinggal tes nanti karena kita kan baru mulai juga. Kita trial and error terus nanti supaya hasilnya efektif gitu. Dan untuk pemuda sendiri karena saya kebetulan menjadi ketua atau yang diamanahi atau yang bertanggung jawab di situ, ke depan juga kita akan pengkhususan untuk itu gitu. Makanya kita sebagai generasi muda nih kita coba sebagai bidang kita coba bergain ke pimpinan yang memutuskan siapa calon anggota legislatif itu dari sekarang gitu. Jadi kita udah coba bergain 3 sampai 4 calon di seluruh dapil gitu, dapil baik itu pusat, provinsi atau daerah. Dan sambil juga kita siapinnya dari sekarang juga gitu untuk emang nanti anak muda bisa langsung kontestasi tanpa istilahnya kalau saya pemahaman saya bilang kayak begitu di awal gitu kan. Anak muda ini hijau,
Berarti harus mulai lebih dari awal gitu. Lebih awal kita harus mulai dibanding yang lain. Misalkan dalam kontestasi ini, program kita ke depan ya kita udah akan memulai dari sekarang gitu untuk di 2024 nanti. Jadi kita fokus memenangkan anak muda yang menjadi representasi nantinya ke depan gitu. Representasi harus konsep saya pribadi sih begitu, mungkin nanti akan lebih dimatangkan lagi ya Mas Win. Tapi secara general konsepnya akan seperti itu gitu. Jadi kita udah mulai penjaringan segala macam untuk anak muda ini dari saat ini yang memang serius segala macam untuk 2024 nanti gitu. Tapi untuk misalkan ini kan salah satu upaya kontestasi ya. Kita sebenarnya kalau misalkan di secara statistik kan probabilitasnya kalau makin banyak peluangnya juga makin besar ya. Berarti kita kalau misalkan mengajukan cukup banyak calon, peluang anak muda untuk kontestasi secara nyata di perpolitikan, kalau ini namanya partai politik ya misalkan paling dekatnya di mana di DPR nanti gitu. Kita soalnya belum memikirkan anak muda jadi kepala daerah gitu karena Partai Golongan sendiri kan belum punya kursi ya. Jadi kita mikirnya ke sana. Yang kedua tentang balik lagi ke kontestasi lebih ke kaderisasinya nggak jalan segala macem. Ini juga keresahan kita bersama, keresahan saya pribadi juga gitu. Yang saya lihat nih kalau kita pakai studi perbandingan misalkan, ya emang sistem politik kita belum semapan negara-negara demokrasi yang udah lama gitu. Misalkan di Jerman aja ya, di Jerman itu kan sistem keuangan partainya itu kan istilahnya regulasinya ketat gitu ya. Terus negara ngasih subsidi ke partainya cukup banyak gitu ya. Kalau di Indonesia kan sekarang kenapa terjadi hal-hal seperti itu kan ini kan lubang, menurut saya ini lubang dari sistem demokrasi kita, terutama sistem keuangan partai kita gitu yang belum semapan di luar. Konsekuensinya ke yang tadi gitu. Ya misalkan dana abu-abunya banyak segala macam. Mungkin ini jadi PR kita bersama juga nanti, aspirasi kita untuk ke DPR misalkan rubah istilahnya regulasi partai supaya efektif segala macam. Kan ini juga diskusi ini kan udah lama ya. Misalkan dari Dr. Irman Putasidin misalkan itu kan udah menggulirkan wacana ini gitu. Jadi jangan dijadikan partai politik ini sebagai mengais rezeki gitu, bancakan proyek segala macam. Kalau misalkan sistem keuangan partainya jelas, kita bisa mengoptimalkan partai politik ini sebagai ya benar-benar kaderisasi pemimpin masa depan. Gitu sih, Mbak. Ini PR kita bersama baik. Jadi jatuhnya ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Bang Huzaifa. Selanjutnya, mungkin kita beralih ke Mbak Latifah untuk menjawab kedua penilaian terakhir kita pada malam hari ini terkait dengan apakah ada treatment atau pola khusus kaderisasi bagi generasi muda. Dan ini ada pertanyaan khusus nih untuk Mbak Latifah terkait dengan apa yang sudah dilakukan Partai Nasdem dalam persoalan maritim. Mbak Latifah? Ya, terima kasih banyak kepada